alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa di hari Selasa. Kita mengkaji hadis-hadis seputar adab dan akhlak dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata beliau rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, ayatul munafik, tanda kemunafikan. Kata Nabi tiga, salasun. Pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berucap, berbicara sering bohong. Ya, kadzaba, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, membuat janji, ya, dia bilang baku janji, akhlafa, dia tidak tepati janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kata Nabi SAW, kalau diberikan amanah, tanggung jawab, khana, dia mengkhianati tanggung jawabnya. Itu dia berkhianat kepada orang yang memberikan kepadanya tanggung jawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kemunafikan. Bukan berarti, perhatikan baik-baik, bukan berarti ketika pada seseorang ada salah satu tiga tanda yang Nabi sebutkan, bukan berarti dia munafik. Paham? Sebab tidak mudah memvonis orang, memvonis kafir, memvonis munafik. Tidak boleh. Hanya Nabi sebutkan ini dalam bentuk ancaman dan memberikan kepada kita ilmu, inilah sifat-sifat munafik. Maka Nabi perkenalkan kepada kita tandanya. Paham ya? Bukan berarti kalau ada pada dia seorang muslim, mukmin, ada sifat ini, bukan berarti dia munafik. Hanya dia berdosa. Paham? Sebab dimaklumi jamaah sekalian, orang munafik, ya, di zaman Nabi SAW pura-pura masuk Islam, sholat di belakang Nabi juga, ikut bermakmum, ya, padahal sebenarnya orang kafir, sebenarnya orang musyrik, hanya masuk di barisan sahabat, ya, untuk memporak-porandakan sahabat, barisannya sahabat, ya, mengadu domba sahabat. Sebenarnya tidak ada keimanan dalam hatinya, hanya pura-pura saja. Dalam Al-Quran kata Allah, cirinya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah berfirman, orang munafik ingin menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, Allah balas tipu dayanya. Bagaimana sifatnya? Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik ini salat, kata Allah, qamu kusala,
Salatnya malas-malas. Salat tapi malas. Kenapa? Memang terpaksa. Iya kan? Dengan tidak rela, dengan tidak ikhlas, terpaksa saja. Karena kalau tidak sholat, kan dicurigai. Pernah kita dengarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, saya ingin mengumpulkan kayu bakar, membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat. Kalau mereka tidak sholat, orang munafik pasti dicurigai. Islam kok kah? Kenapa tidak sholat? Makanya mereka sholat pura-pura untuk sholat. Kata Allah, dia malas-malasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nas. Lihat, mereka sholat hanya untuk dilihat orang. Muncul sholat di masjid supaya dibilang oleh sahabat, oh iya, ada di sholat di. Berarti dia sahabat kita. Padahal cuma berpura-pura. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, asqulus sholawati al munafikin sholatul fajri wa sholatul isya. Sholat yang paling berat mereka lakukan orang-orang munafik, yang paling berat, yang paling malas mereka lakukan adalah sholat subuh dan isya. Kenapa? Karena gelap. Dulu lampu dulu. Orang dulu, subhanallah, tidak ada lampu. Jadi subuh dan isya, tidak rame mami. Karena nggak sampai mau lihat. Ini siapa? Tapi maghrib, duhur, asar, muncul. Karena dilihat. Taib. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan ancaman. Kata Allah, innal munafiqina innallaha jami'ul kafirina wal kafirina wa innallaha jama'al kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang kafir yang asli dan orang-orang munafik di dalam neraka jahannam bersamaan, kata Allah. Bahkan ada surah yang Allah turunkan, surah Al-Munafikun. Surah yang menjelaskan keadaannya orang-orang munafik di zaman Nabi. Paham ya? Beda kalau bahasa kita. Bahasa kita kadang munafik. Bilangi orang, padahal dulu kalimat munafik di zaman Nabi ngeri. Paham ya? Lebih parah daripada orang kafir yang memang tidak Islam. Karena memang kalau orang kafir yang tidak Islam di zaman Nabi jelas musuh. Oh, ini musuh, ini musuh, orang musyrik, penyembah berhala. Tapi orang munafik masuk ke dalam barisan sahabat, pura-pura. Berarti lebih susah. Makanya dalam Al-Quran dia lebih parah daripada orang kafir asli. Kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Neraka jamaah sekalian semakin bawah semakin keras. Dasarnya semakin ngeri siksaannya. Orang munafik di situ tempatnya. Iya. Kita mungkin mudah sekarang mengatakan munafik orang. Iya. Tapi subhanallah, yang diinginkan dalam Al-Quran orang munafik memang yang tidak berislam. Paham ya? Baik. Nah, tanda mereka, sifat mereka ini. Ya. Kata Nabi pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Mungkin kita pernah mendengarkan kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tersebar berita. Lihat ya, tersebar berita, gosip, rumor Aisyah radhiyallahu taala anha istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan ini cobaan paling berat hidup saya, menimpa keluarga saya. Sampai Allah nanti turunkan ayat dari langit ketujuh yang mensucikan Aisyah, menyebutkan ayat bahwa itu bohong, baru Nabi tenang. Tersebar kabar bahwa Aisyah berzina dengan sahabat.
Ketika kisah kalungnya Aisyah jatuh kan, kisahnya terkenal. Tersebar khabar, siapa yang sebarkan coba? Orang munafik. Supaya Nabi kacau, sahabat kacau dan seterusnya, disebarkan kabar dari mereka. Allah turunkan ayat dalam surah Nur. Kata Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum wa huwa khairul lakum. Kata Allah, sungguh orang-orang yang datang menyebarkan menyebarkan kedustaan, kebohongan, berita bohong sehingga menimpa kalian. Kata Allah, jangan kalian menganggap itu kejelekan kepada kalian, wahai Nabi dan para sahabat, khususnya keluarga Nabi. Jangan kalian mengatakan itu keburukan, itu kebaikan untuk kalian, dapat pahala kalian bersabar. Kata Allah. Maksudnya apa? Itu bohong. Siapa yang sebarkan? Ini munafik. Makanya Nabi sebutkan di sini cirinya orang munafik kalau berbicara, ya. Orang Makassar bilang bal-bal ya. Suka bohong-bohong. Itu dosa besar jemaah sekalian. Jangan menganggap remeh itu bohong ya. Dosa besar itu. Ada seorang ulama namanya Imam Az-Zahabi, dalam kitab yang terkenal Al-Kabair, mengumpulkan dosa-dosa besar yang ada dalam Al-Quran. Dimasukkan ke dalam dosa besar, bohong, dusta. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran banyak ancaman-ancamannya. Apalagi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya, ini lebih parah dustanya, lebih besar terkait Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi dalam hadis? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, siapa yang berdusta, bohong, mengatasnamakan diriku, kata Nabi, falyatabawwa, hendaknya mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi, berarti seakan-akan dia buat syariat sendiri. Iya kan? Kan bahaya itu. Nabi katakan begini, padahal tidak pernah. Kira-kira Nabi saja jemaah sekalian perhatikan ya, Nabi Allah ancam dalam Al-Quran kalau menambah-nambah yang Allah tidak ajarkan. Coba. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu wahyu. Faham? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Ada ayat dalam Al-Quran Allah ancam Nabi kalau berani menambah-nambah atau mengurangi apa yang diwahyukan. Kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau dia itu Muhammad itu taqawwal, mengada-ada. Coba ya. Tahu mengada-ada ya? Tidak pernah diwahyukan, dia ucapkan. Dia tambah, dia kurangi. Kata Allah apa? La akhadna minhu bil yamin. Kami siksa itu orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diancam. Tapi kan tidak mungkin beliau berucap atas nama Allah yang tidak diwahyukan. Allah sudah sebutkan, hanyalah wahyu yang diwahyukan apa yang diucapkan. Bukan dari hawa nafsunya, dari kantongnya. Paham ya? Menunjukkan berarti kalau kita yang berdusta atas nama Nabi, ya, menunjukkan dosa besar. Sama juga berdusta dalam jual beli. Anggaplah bukan atas nama Nabi, bukan perkara agama yang didustakan. Dalam muamalah interaksi manusia, tak boleh berbohong. Haram. Bilang iya padahal tidak, bilang banyak ya kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang dibuat-buat oleh manusia. Bilang barangnya asli padahal palsu, bohong juga itu. Bilang Nabi bisa pak, modalnya mini, padahal bukan modalnya begitu. Tidak bisa kok, modalnya mini. Mana ada modalnya begitu? Kalau memang modalnya mini, ya bilang modalnya begitu. Itu kan ringan, kadang biasa dianggap orang, tapi itu bohong namanya. Bisa 50 mending, tidak bisa modalnya mini. Padahal jauh di bawah modalnya. Mending jangan bilang modalnya, mending jangan bilang tidak bisa. Sudah. Saya bisa kasih kayak begitu ya sudah.
Iya kan? Dia minta-minta, modalnya nih. Padahal bukan modalnya begitu. Ya kan? Banyak yang begitu. Ya. Ini menunjukkan jemaah sekalian, subhanallah, ini menunjukkan sempurnanya Islam ini. Dalam Al-Quran bahkan Allah sebutkan ancaman, bahkan surah khusus orang yang curang dalam menimbang, al-mutaffifin. Karena mungkin kita banyaknya yang bekerja menjadi pedagang, penjual. Memang di zaman Nabi juga orang-orang banyak bekerja sebagai penjual, pedagang. Ada ayat, kata Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Bagaimana itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanum yukhsirun. Siapa mereka yang celaka, diancam? Kata Allah, kalau dia menimbang, ditimbang punyanya, minta, bos, kasih pas-pas ke bos. Kalau dia membeli, kurang ini, kasih pas-pas ki. Kata Allah, kalau dia yang menimbang untuk orang, dia kurangi timbangan orang. Pas dia pergi belanja, bos, belum cukup, tambah-tambah sedikit deh. Kasih pul-pul ki. Dia minta haknya, minta. Ketika dia menimbang barang orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang untuk orang lain, kata Allah, yukhsirun, dia rugikan orang. Sekarang caranya orang banyak, liternya ada kasih pemberat. Belum naik sudah turun memang itu Naik sedikit barang, sudah 1 kilo mie, padahal ada pemberat dia taruh. Liter beras, di dalamnya ada isinya. Banyak cara-cara orang. Diancam oleh Allah. Mungkin kita anggap sepele, tapi di sisi Allah besar. Ancamannya keras. Kenapa jemaah sekalian? Hak orang lain kita rugikan. Kita sendiri juga tidak senang kalau haknya kita dikurangi kan? Maka jangan kurangi hak orang lain. Ini diantara sifat orang-orang munafikin. Ya, kata Nabi, idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Dia kalau berucap, dia berbohong. Taib. Sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi bahwa Nabi SAW menyebutkan ini tanda kemunafikan. Ayatul munafik. Ayah artinya alamat, tanda. Ya, bukan berarti orang yang ada sifat salah satu dari 3 yang Nabi sebutkan itu langsung menjadi munafik. Sebab seorang itu ketika dia asalnya muslim, mukmin, maka tidak bisa begitu mudah dikeluarkan dari agama. Tidak sembarang orang mengatakan munafik, orang mengatakan kafir. Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma wa in kana kama qala wa ilhanu alaihi. Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, siapa yang mudah gampang mencap saudaranya sebagai kafir, saudaranya muslim, sama juga mencap saudaranya sebagai munafik, kata Nabi SAW, maka ucapan ini ditanggung salah satu keduanya. Kalau memang betul apa yang dikatakan oleh, kalau memang betul ada persaudaranya, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak, kata Nabi, haru alaihi, dia tanggung itu ucapan. Paham? Maka tidak boleh begitu mudah memvonis orang. Asalnya dia, kita yakin dia muslim, maka tidak boleh memvonis. Apalagi sama nifaq, munafik. Paham ya? Ini Nabi hanya mengatakan orang munafik ini sifatnya. Adapun penerapannya pada muslim, misalnya dia berbohong, tidak begitu cepat kita katakan dia munafik. Hanya ada sifat kemunafikan pada diri dia. Paham? Saya contohkan ya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah memanggil Bilal, muadzinnya Nabi, kan hitam kulitnya. Mamanya juga hitam, papanya juga hitam, kulit hitam dia. Abu Dzar Al-Ghifari memanggil Bilal dengan sebutan, "Weh, anaknya orang hitam. Sini." Nabi dengar. Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu itu pada dirimu ada sifat orang jahiliyah. Orang jahiliyah, tahu ya orang jahiliyah ya? Zaman kebodohan, kegelapan, belum datang Islam, belum.
Zaman jahiliyah orang-orang Arab Quraisy dulu belum Islam datang, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu. Sifatnya orang jahiliyah mencela nasab. Kata Nabi, ada 3 perkara, salasun min amril jahiliyah, arba'un min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 sifat atau perkara yang merupakan sifat orang-orang jahiliyah yang ada pada umat Islam yang mereka tidak pernah tinggalkan. Salah satunya apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasabnya orang. Paham? Tapi apakah Abu Dzar ketika mencela Bilal, mamanya hitam, anaknya hitam, apakah Nabi langsung katakan, "Hei sahab, kamu Abu Dzar, langsung keluar dari agama, langsung kafir?" Tidak. Hanya Nabi tegur keras bahwa itu yang kamu lakukan barusan adalah perkara atau sifat orang-orang jahiliyah. Islam datang menghapuskan semua perkara atau sifat-sifat orang jahiliyah. Islam datang menyelisihi orang-orang jahiliyah. Islam datang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Makanya kita lihat semua perkara orang jahiliyah itu diselisih oleh Islam. Jahiliyah minum khamar, halal mereka, bagi mereka. Islam haram. Jahiliyah membunuh. Jahiliyah itu dulu yang kuat yang menang. Hukum rimba. Tidak ada siapa-siapa, pokoknya yang menang yang kuat, hukum menang. Islam menghalalkan darah ditumpahkan, menjaga nyawa itu. Ya kan? Jangankan nyawa, mencela saja orang haram, tidak boleh, apalagi menyakiti bahkan membunuhnya haram. Di Islam. Paham ya? Zina, mereka berzina. Islam datang mengharamkan berzinahan. Bahkan jangankan zinanya, jalan-jalannya menuju zina haram. Apa kata Allah? Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Maksudnya apa? Jangan buka pintu-pintunya. Paham? Jangan dekati sebab-sebabnya. Coba. Makanya dalam hadis Nabi melarang, dilarang laki-laki perempuan berdua-duaan. Paham ya? Walaupun belum berzina, tapi itu sudah haram. Kenapa? Pintu mengarah kepada zina. La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin. Janganlah kata Nabi laki-laki berdua-duaan dengan perempuan di dalam kamar yang bukan mahramnya. Kalau sama istrinya tidak apa-apa. Yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Berdua-duaan. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang yang berdua-duaan laki-laki dan perempuan, salisuma syaitan, yang ketiganya syaitan. Maksudnya apa? Dua-dua orang, laki-laki perempuan, tidak ada orang. Gelap-gelap. Syaitan tinggal 1, 2, 3. Begitu kan? Gampang sekali. Kata Nabi SAW, jangan. Yang ketiga syaitan itu. Iya, tidak boleh berdua-duaan, haram. Kenapa? Mengarah kepada perzinahan. Jadi apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya mas kalian itu haram. Datang nas Al-Quran atau hadis mengharamkannya. Kecuali hal-hal yang tetap ditetapkan oleh syariat yang ada pada orang jahiliyah. Misalnya ada berpakaian mereka, itu tidak apa-apa. Iya kan? Misalnya contoh. Sebelum Nabi diutus, kebiasaan orang Arab dulu jahiliyah itu ada sorban. Belum Nabi diutus, memang orang Arab sudah kebiasaan ada kain di kepalanya melilit. Yang kita katakan sorban, ya. Itu orang Arab dulu, kebiasaan itu. Nabi pakai imamah juga, sorban, kain melilit kepalanya. Sebelum Nabi jadi Rasul, itu sudah Nabi pakai itu. Nah, Nabi diutus oleh Allah, terangkat menjadi Nabi dan Rasul, tetap. Paham? Jangan pakaian juga tidak boleh disamakan jahiliyah pakaiannya. Nah, tidak. Jadi apa yang datang pengharamannya dalam agama haram, yang tidak tetap. Paham ya? Dan itu tidak ada keharamannya. Nabi tetapkan, Nabi pakai juga. Pakaian menunjukkan bahwa perkara-perkara dunia jamaah sekalian, masalah pakaian, makanan, minuman halal, asalnya halal. Kecuali ada ayat atau hadis yang mengharamkannya. Islam itu mudah sekali jamaah sekalian.
Jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Tidak. Dunia, perkara dunia asalnya halal. Jadi jangan pokoknya gas. Halal asalnya halal. Paham ya? Kecuali yang ada ayat atau hadis mengharamkannya, enggak boleh. Jual beli asalnya mubah saja. Mau beli mau jual, tapi ada yang Nabi sebutkan, ini enggak boleh dijual ini. Ya kan? Enggak boleh dijual. Enggak boleh riba. Enggak boleh menipu dalam jual beli. Enggak boleh jual yang bukan barangnya. Nah, kan ada tuntunannya, tapi yang tidak ada silahkan. Paham ya? Dalam Al-Quran kata Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang mencipta untuk kalian di dunia ini untuk kalian pakai. Maksudnya apa? Asalnya halal. Iya. Sahabat ketika tanam kurma, ya, sahabat ada caranya kawinkan kurma. Sama mungkin kalau kita orang biasa petani salak, ada cara betinanya di apa, bunga-bunganya begitu. Nah, itu sahabat juga amalkan itu. Dia kawinkan kurma pohonnya supaya tumbuh. Ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh kami begini?" Kata Nabi apa? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang dunia kalian. Maksudnya apa? Silahkan mau urusan apa, bukan di agama itu, silahkan. Paham? Kata Nabi, urusan dunia kalian lebih tahu. Tidak apa-apa. Tapi jangan kau tambah-tambah perkara agama. Agama sudah sempurna, tidak boleh ditambah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Turun ayat. Hari ini saya telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Cukup. Dunia silahkan. Mau bikin HP, mau terbang, mobil, motor, silakan. Perkara agama jangan. Paham ya? Itu kaidah syariat. Baik. Jadi ini ciri kemunafikan. Kata Nabi SAW adalah kalau berucap dia berbohong. Iya. Dalam Al-Quran Allah perintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur. Masya Allah. Jadilah kamu orang-orang yang jujur. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang hari kiamat? Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari, kata Allah, hari kiamat yang hanya kejujurannya orang-orang yang jujur bermanfaat. Ya, hari kiamat itu hari membahagiakan untuk orang-orang yang jujur di dunia. Jujur ucapannya, jujur hatinya, membuktikan dengan amalannya itu jujur. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, kata sidq ini, jujur ini, kalau kita bahasa Indonesia kan jujur, ini pembahasannya luas, bukan terbatas pada jujur pada ucapan, itu bagian jujur. Di antara makna kejujuran adalah dia katakan saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Rasul. Kalau jujur dalam keimanannya, dia buktikan taat kepada Allah, perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu jujur namanya. Karena dia katakan saya beriman kepada Allah dan saya buktikan keimanan itu. Itu makanya Abu Bakar As-Siddiq dijuluki apa? As-Siddiq. Apa artinya Siddiq? Jujur. Bukan dalam ucapan terbatas pada ucapan saja. Jujur dalam keimanan, dia buktikan keimanannya dengan perbuatannya, itu jujur namanya. Makanya kenapa ada ujian-ujian, ada perintah dan larangan? Kata Allah apa? Untuk membuktikan, siapa yang jujur dalam keimanan, siapa yang bohong. Coba ada perintah, ada larangan. Kamu beriman kepada Allah? Iya. Beriman semua orang. Iya kan? Tapi pembuktian keimanannya, perintah ada larangan. Ayah sabul insanu ayutraka sudah? Apakah manusia itu menyangka tidak diperintah, tidak dilarang? Ya. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Nah, ini dia di awal surah Al-Ankabut ayat pertama. Kata Allah, Alif Lam Mim. Kata Allah, apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja?
mengatakan saya beriman dan mereka tidak diuji? Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, wahai Islam. Sebelum kalian dulu ada orang kami uji agar nampak pada mereka siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang bohong. Paham? Itulah kejujuran namanya. Hanya yang disebutkan di sini, Nabi mengatakan fokus kepada bagian kejujuran, yaitu apa? Kalau berbicara. Ini bagian kejujuran, bagiannya. Kata Nabi, tanda kemunafikan adalah kalau berbicara bohong. Paham ya? Kalau berbicara dia berbohong. Iya. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Iya. Kami akan jadikan laknat bagi orang-orang yang berdusta. Dan ini jamaah sekalian, subhanallah ya, di dalam agama Islam ini sangat Islam perhatian dengan menutup pintu-pintu yang seperti ini. Contohkan, kalau hukum Islam itu ya, cara menentukan hilal. Bagaimana caranya melihat dengan ru'yah, kan dilihat. Nah, dulu di zaman Nabi kan, kalau sekarang kita alhamdulillah dimudahkan ada teleskop. Dulu di zaman Nabi dengan mata kepala dilihat, tidak ada alat bantu. Nah, yang menentukan puasanya orang pada waktu itu penguasa. Jadi yang melihat ini datang kepada penguasa, yaitu Nabi SAW, kepala negara pada waktu itu. Saya lihat hilal. Kamu lihat? Iya. Sumpah. Demi Allah saya lihat. Sudah, puasa orang. Ditetapkan oleh penguasa, puasa. Kenapa diperintahkan bersumpah? Ini dia. Supaya jangan kau bohong. Tapi sekarang orang, betul kok? Iya. Kandala-kandala kak. Berani sekali bersumpah walaupun nanti bohongkah ini, bohongkah. Iya kan? Sumpahnya lagi sumpah-sumpah yang tidak dipakai, tidak ada di zaman. Sumpah itu jemaah sekalian disebut nama Allah, demi Allah, itu sumpah. Kalau sekarang ini sumpahnya lain. Kandala-kandala kak, apa kak? Dia doakan kejelekan pada dirinya sendiri. Kandala-kandala, ya kandala-kandala ngupain. Kalau itu kau mau. Iya kan? Nah, kenapa diperintahkan bersumpah? Ini supaya jangan orang dulu jangan bergampangan dalam berucap. Makanya harus disyariatkan dia mendatangkan sumpah. Jadi kalau lihat hilal, datang. Saya lihat hilal. Bulan sudah lihat. Bersumpah diterima. Maka ditetapkanlah tanggal 1. Entah itu 1 Syawal, 1 Ramadan. Contoh ya. Dalam hukum peradilan, di dalam Islam aturannya, 2 orang bertikai, memperlukan tanah misalnya, ini tanahku pak, datang lagi, tanahku pak. Dalam hukum Islam diselesaikan itu perkara tersebut di pengadilan. Hukum peradilan ada dalam fikih. Dan Nabi SAW pada waktu itu, beliau sebagai muftinya sahabat itu yang ditanya masalah agama, dan Nabi juga sebagai qadhi, sebagai hakimnya. Paham ya? Jadi Nabi bukan cuma memutuskan perkara agama, halal ini boleh ini silahkan, bukan. Nabi juga kalau orang bertikai di zamannya Nabi SAW, siapa yang selesaikan? Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi sebagai kepala negara. Paham ya? Ada suami istri bertikai, datang kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana saya ini? Datang perempuan, ya Rasulullah suamiku lemah syahwat. Dia katakan suamiku seperti lengan baju gini. Taulah ya. Bagaimana saya ini Rasulullah? Coba lihat, dia datang putuskan, itu kan hakim. Kata Nabi, kamu memilih, saya pisahkan, cerai, atau kamu masih mau bersabar sama dia? Perempuan yang mengatakan, pilih cerai, tidak bisa. Contoh ya. Jadi ada masalah, datang sama Nabi, Nabi putuskan. Nah, dalam hukum peradilan misalnya ada 2 orang bertikai masalah memperebutkan harta, tanah apa dan misalnya. Ada seorang jadi saksi. Pak Hakim, saya saksinya. Ini dan terus dia bersaksi di depan hakim.
maka di sini sumpah. Paham ya? Nah, supaya tidak gampang berdusta di dalam berucap, apalagi memang perkara-perkara yang sangat dibutuhkan sumpahnya. Sangat diharapkan kejujurannya dalam bersaksi. Dan itu ada ya di dalam hukum Islam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji sering menyisi janjinya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita berjanji, kalau kita mau sesuatu melakukan ini, insya Allah, ya, datang orang, bayar utang bos, 3 hari lagi, oke, janji 3 hari lagi, oke, datang 3 hari lagi, bos, bayar utang, 4 hari pi, bilang dari awal 7 hari, 3 tambah 4 7, dia berjanji tetap diselisihi. Ya, jadi tidak boleh menyisi janji. Paham ya? Dan janji itu dianggap janji kalau dia berucap. Paham? Kalau dalam hati belum dianggap janji sama orang. Nanti kalau dia ucapkan, ya saya ini nanti tanggal sekian, itu janji. Baru sudah dianggap janjinya. Paham ya? Dan sini saya jelaskan sedikit, bedakan janji dengan sumpah, beda. Paham? Janji berjanji saja. Misalnya kapan? Tanggal 4. Oke, tanggal 4. Nah, itu kan janji, kesepakatan. Iya. Kalau sumpah pakai nama Allah, itu sumpah. Ustadz, bedanya apa Ustadz? Bedanya kalau janji dilanggar cuma berdosa. Kalau sumpah dilanggar berdosa dan ada kafarohnya. Tahu kafaroh ya? Tebusannya dalam Al-Quran. Apa kafarohnya sumpah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, It'amu 'asyrati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Misalnya orang bersumpah begini, demi Allah, saya tidak mau masuk di rumahnya si Anu. 2 hari berikutnya, masuk. Dia bilang, demi Allah saya tidak mau masuk di rumahnya itu. Nak sana mau injakan kaki di situ. Masuk. 2 hari masuk. Langgar sumpah tidak? Langgar sumpah. Dalam Al-Quran, tebus sumpahmu, bayar 10 orang beri makan 10 orang miskin. Kenapa? Karena kamu ucapkan dan kamu sebut nama Allah. Kalau ada yang tanya, Ustadz, kenapa diwajibkan dia bayar kafarah? Untuk mengagungkan nama Allah. Nggak sembarang, demi Allah saya ingin, nggak sembarang itu. Makanya jangan banyak-banyak bersumpah. Dalam Al-Quran, wahfadzu aimanakum, jangan banyak-banyak bersumpah. Paham ya? Kita jamaah sekalian subhanallah menjual asli barangmu ini demi Allah, asli padahal bukan. Manis di langsamu demi Allah manis padahal tidak. Itu menghinakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran ada kafarohnya itu sumpah kalau dia langgar. Paham ya? Nggak boleh. Apalagi berdusta dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu bahaya. Nah, kalau janji lain, janji tidak ada kafarohnya, hanya dosa. Janji sama orang, ya, tapi dia langgar janjinya. Bahkan Allah memerintahkan kepada orang beriman, kalau mereka membuat janji sama orang kafir dulu, orang musyrik, tidak boleh menyelesaikan janji. Masya Allah. Ya. Bahkan mereka diperintah, jangan kau selisih janjimu kalau berjanji sama orang kafir. Untuk tidak berperang misalnya, perjanjian damai dulu kalau mereka ya, janji damai, tidak boleh saling berperang. Kata Allah, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kata Allah, selama mereka orang kafir tidak membatalkan janji itu, kata Allah, jangan kau langgar. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk khianat walaupun sama orang kafir. Mas jangan, kafir ji, bohong ini, kafir ji, langgar itu, tidak bisa. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, di awal surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Kata Allah, jangan karena kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak adil kepada mereka. Ini kan berjanji orang, masa tahu walaupun dia memang kafir tapi kan dia tidak menyelesaikan janji. Kenapa kita selisih janji? Dia tidak melanggar, kenapa kita melanggar?
Sudah sepakat ini. Makanya ada perjanjian Hudaybiyah dulu ya. Perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh Nabi, ya, perjanjian untuk tidak berperang sama orang musyrikin Quraisy, yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan ternyata itulah perjanjian yang membawa kemenangan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan firman-Nya, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kami bukakan kemenangan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Masya Allah. Walaupun awalnya Umar mengatakan, "Wih, kenapa itu Nabi berjanji untuk tidak berperang? Kita mau sambalin itu orang kafir kah?" Umar ini, kita mau perang saja ini. Dia tidak tahu. Ternyata Nabi membuat perjanjian itu, di balik itu kemenangan. Turunlah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Ditaklukkanlah kota Makkah pada waktu itu. Awalnya ada perjanjian. Itu siasat Nabi SAW dan seterusnya. Yang terakhir, kata Nabi SAW, ayat munafik adalah idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Amanah kerja di instansi-instansi, ya, sebagai pegawai, sebagai OB misalnya di kantor. Pokoknya berjanji bersepakat kerja dan jam sekian, ya, gajinya sekian. Sudah, jangan khianat, itu amanah. Ya, ada orang subhanallah, gampang ya. Misalnya dia guru, padahal pulangnya harus jam 2 misalnya. Masuk di absen, pulang, store muka, apel, pulang. Ya, tidak boleh, haram. Ulama mengatakan orang yang begini tidak boleh ambil gajinya. Haram gajinya. Iya kan? Amanahmu jam sekian pulang. Ustaz, pekerjaan selesai, walaupun pekerjaan selesai. Perjanjian itu, masuk jam sekian, pulang jam sekian, gajinya sekian. Ini datang jam absen, pulang. Iya. Makanya ini Islam itu jamaah sekalian sempurna betul dalam mengatur. Tidak mengajarkan kita khianat, tidak mengajarkan kita dusta, bohong. Walaupun inilah musibah, sebagian orang menganggap ini biasa. Itu memang orang bilang gaji buta tadi. Itu. Iya kan? Idza tumina khona, diberi amanah, itu amanah. Kamu ada beri gaji. Perjanjiannya jelas, kerja jam sekian pulang, selesai. Ini tidak ada kerja. Ya. Ini berkhianat namanya. Makanya fatwa ulama jelaskan itu tidak boleh diambil gajinya, haram. Karena dia tidak kerja. Difaham ya? Baik, ini diantara 3 tanda kemunafikan. Kata Nabi SAW, yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini menunjukkan bahwa 3 yang Nabi sebutkan ini haram dan berdosa, ya, dan berdosa. Wallahu taala alim shawab. Kita cukupkan dulu. Semoga manfaatnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.